coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Baik, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bea materai. Hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian dan undang-undang yang mengatur bea materai. Yang kedua, fungsi dari bea materai. Yang ketiga, subjek bea materai. Yang keempat, objek yang dikenakan bea materai. Yang kelima, objek yang tidak dikenakan bea materai. Dan yang terakhir, tarif dari bea materai. Yang pertama, pengertian bea materai. Bea materai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai 1985 atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa dalam masyarakat. Sesuai yang disebutkan tadi, bahwa bea materai diatur berdasarkan Undang-Undang Bea Materai tahun 1985. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator kedua. Baik, terima kasih untuk pemateri 1. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang fungsi materai. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai menjelaskan fungsi utama materai adalah untuk pemungutan atas suatu dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Dokumen atau surat perjanjian atau surat pernyataan yang tidak dibubuhi materai tidak menjadikan dokumen atau pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Namun, jika bermaksud menjadikan pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi alat bukti dalam pengadilan, maka harus dibubuhi materai atau dilunasi bea materai yang terutang. Materai seringkali digunakan dalam penandatanganan surat berharga. Fungsi materai juga memberikan nilai hukum atas sebuah dokumen. Nah, itu merupakan fungsi materai. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih untuk pemateri 2. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang subjek bea materai. Subjek bea materai terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen ini kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Yang kedua adalah dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Yang ketiga adalah dalam hal dokumen dibuat oleh 2 pihak atau lebih, misal surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 4. Terima kasih pemateri 3. Saya di sini sebagai pemateri 4 akan melanjutkan dan memberikan contoh-contoh objek yang dikenai bea materai.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 5. Baik, terima kasih pemateri sebelumnya. Di sini saya sebagai pemateri 5 akan menjelaskan tentang objek yang tidak dikenakan biaya materai. Objek yang tidak dikenakan biaya materai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi internal perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan juga dokumen negara. Adapun beberapa objek yang tidak dikenakan biaya materai. Yang pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konsignmen, surat angkut penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan atas dokumen surat penyimpanan barang, konsignmen, dan surat angkut penumpang dan barang. Bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Dan yang terakhir yaitu surat lainnya yang bisa disamakan dengan surat di atas. Meneruskan menyebutkan contoh objek yang tidak dikenakan biaya materai. Yang kedua yaitu segala bentuk jasa. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah dan bank. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pemerintah daerah dan bank. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat keperluan intern organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan, surat gadai yang diberikan perum penggadaian. Yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek dengan nama dan bentuk apapun. Sebelumnya, terima kasih untuk pemateri ke-6 atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif biaya materai. 1. Tarif biaya materai senilai Rp6.000 yaitu untuk dokumen berupa A. Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat pendata. B. Notaris termasuk salinannya. C. Surat berharga seperti wesel, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000. D. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Contohnya, surat kerumah tanggaan. 2. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan, seperti untuk nominal hingga Rp250.000 tidak dikenakan biaya materai. Sedangkan untuk nominal antara Rp250.000 hingga Rp1.000.000 dikenakan biaya materai seharga Rp3.000. Selain itu, untuk nominal di atas Rp1.000.000 dikenakan biaya materai senilai Rp6.000. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, yaitu pemateri ke-8. Tarif biaya materai. Yang selanjutnya yaitu cek dan bilet giro dikenakan biaya materai dengan tarif sebesar Rp3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Selanjutnya, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki nominal hingga Rp1.000.000 dikenakan biaya materai sebesar Rp3.000. Sedangkan yang memiliki nominal lebih dari Rp1.000.000 dikenakan biaya materai sebesar Rp6.000. Sama dengan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif juga dikenakan biaya materai, yaitu yang memiliki jumlah harga nominal hingga Rp1.000.000 dikenakan biaya materai sebesar Rp3.000 dan yang memiliki nominal lebih dari Rp1.000.000 dikenakan materai sebesar Rp6.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir. Jadi saya di sini selaku moderator akan menyimpulkan bahwa berdasarkan
uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen. Bea materai digunakan untuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerimaan uang, ataupun untuk surat-surat berharga yang penggunaannya telah diatur oleh Menteri Keuangan. Adapun jenisnya berupa materai tempel dengan nominal 3.000 maupun dengan nominal 6.000. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai bea materai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.